Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cicak seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini bisa kita temui di rumah atau pepohonan. Dalam Islam, cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk hewan pengganggu. Dan tahukah Anda, ternyata cicak bisa dibunuh. Lalu ada fakta-fakta apa lagi tentang cicak dalam Islam? Yang pertama adalah cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Kisah ini berawal ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Diceritakan pada saat itu, ada dua hewan yang berperan pada peristiwa besar tersebut, yakni semut dan cicak. Dalam kisah itu, semut dengan susah payah memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan membawa air di mulutnya. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air liur yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada pada pihak yang mana. Di sisi lain, cicak meniup api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar. Memang tiupan cicak tidak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya, semua tahu cicak berada di pihak yang mana. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Yang kedua, sunnah membunuh cicak. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebutnya sebagai hewan fasik atau pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Lalu ia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami bahwa tak kala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan penyakit yang biasa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan. Namun ternyata cicak dapat menyebabkan penyakit tersebut. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatil Qari menjelaskan bahwa hewan ini dapat menyebabkan kusta, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut. Sebagian ahli hikmah menuturkan, sesungguhnya cicak atau tokek bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak za'faron. Ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Dituturkan juga untuk cicak berukuran besar bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludah ke dalam wadah. Kemudian manusia mengambilnya, maka hukumnya makruh. Apabila menemukan garam,
maka akan membuat lubang di dalamnya dan menjadikan zat untuk menghasilkan kusta sampai tidak keluar 4 bulan dan tidak makan apapun seperti ular. Yang keempat, kotoran cicak menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran di langit-langit rumah terkadang membuat kotoran sembarangan, yang mana kotorannya bisa jatuh ke lantai, mengenai badan, atau bahkan jatuh pada makanan. Dilansir dari halosehat.com, dari kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, pahala membunuh cicak. Sunnah merupakan perkara yang tidak wajib dilaksanakan, namun mendapatkan kebaikan jika dilaksanakan. Itu artinya, dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Mengenai hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu." Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, "Aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya." Hadis riwayat Tabrani. Mengapa diberikan kebaikan bagi membunuh cicak dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis tersebut karena ia dapat menularkan penyakit. Membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hewan ini dianjurkan dibunuh karena dapat membahayakan kita, bukan karena alasan yang lain. Apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi, apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.